Bab 2041. Besok, badai di Istana Kekaisaran Dao Kuno, tempat murid Xuan Luo, Wang Lin, menyerbu istana dan menggunakan kematiannya untuk membalas kebaikan Xuan Luo, telah menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya, dia membunuh Kaisar Dao Kuno, dan bahkan Kaisar Suci Ye Wei tidak mampu menghentikan Wang Lin pergi. Berita ini lambat laun menyebar setelah anggota dua klan lainnya pergi. Hampir semua orang yang memenuhi syarat mengetahuinya. Hal ini seharusnya menimbulkan gelombang yang lebih besar, namun hal lain yang lebih mengejutkan membuatnya perlahan memudar. Pembukaan awal alam Dewa Abadi memicu gelombang ke seluruh klan kuno. Lautan luas antara klan kuno dan klan Celestial telah menjadi lubang raksasa. Lubang itu tidak ada habisnya dan mengeluarkan bau busuk. Di tengah laut ada badai yang bergemuruh kencang. Di lautan yang berputar-putar, pintu yang dibentuk oleh 9 pilar yang menembus surga menjulang. Hal ini menarik perhatian banyak orang berkuasa, tetapi setelah mengamatinya, mereka semua pergi. Jiudi juga secara pribadi datang ke sini, tetapi bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa masuk jauh ke dalam badai, apalagi pintunya tidak terbuka. Dilihat dari tingkat kultivasinya dan perkiraan Haizi, dibutuhkan waktu 500 tahun untuk membukanya. Dan kali ini akan menjadi pembukaan lengkap yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dao Yi, Wu Feng, dan klan kuno Grand Empyrean, termasuk Xuan Luo, semuanya telah datang. Mereka diam-diam melihat pintu dari luar badai dan diam-diam pergi. Tetapi pada saat yang sama, sebuah pesan telah turun dari Gunung Gudao kepada 3 klan kerajaan dan para Grand Empyrean mereka. Pesannya sangat sederhana. Ia memberitahu orang-orang untuk berhenti mengamati alam Dewa Abadi dan alam itu akan terbuka dalam 500 tahun. Pesan tersebut juga memberitahu ketiga klan dan masing-masing Grand Empyrean untuk bersiap menghadapi pertempuran dalam 500 tahun. Gunung Gudao tidak memedulikan kematian Kaisar Dao Kuno. Fenomena aneh ini membuat bagian dari Dao Kuno yang menganjurkan Gudao Grand Empyrean untuk memburu Wang Lin terdiam dan tidak pernah lagi membicarakan masalah ini. Mirip dengan klan kuno, klan Celestial juga telah mengirimkan pesan ke seluruh 72 benua bahwa alam Dewa Abadi akan terbuka dalam 500 tahun. Mereka menghabiskan 500 tahun ini untuk melatih orang-orang berkuasa di bawah mereka. Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans adalah yang paling bersemangat. Alam Dewa Abadi bagaikan gerbang naga bagi mereka. Begitu mereka memperoleh kekayaan, mereka akan menjadi seorang Grand Empyrean. Karena kemunculan alam Dewa Abadi, badai telah terjadi di benua astral abadi. Namun, karena penantian selama 500 tahun, badai tersebut berhasil diredam, seperti ketenangan sebelum badai. Entah itu klan kuno atau anggota klan Celestial, jika mereka yakin mereka memenuhi syarat untuk memasuki alam Dewa Abadi, mereka merasakan tekanan yang kuat. Mereka samar-samar tahu bahwa saat alam Dewa Abadi dibuka, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Tapi masalah ini kemungkinan akan mengakibatkan perang antara klan Celestial dan klan kuno setelah sekian lama berdamai. Klan kuno sedang bersiap, klan surgawi juga sama. 500 tahun, hanya 500 tahun. Bagi manusia, kultivator tingkat rendah, dan anggota tingkat rendah dari 3 klan, 500 tahun mungkin terasa lama. Namun, bagi yang berkuasa, 500 tahun hanyalah sekejap mata. Tanda-tanda perang muncul di benua astral abadi karena kemunculan alam Dewa Abadi. Di negara di perbatasan Dao Kuno dan Si Kuno, saat itu sedang musim hujan. Hujannya tidak deras, tapi sepertinya akan berlangsung lama. Bahkan di tengah hujan, kota-kota kuno tetap ramai. Hujan diam-diam turun ke bumi dan menumpuk di sungai-sungai kecil. Langit redup dan tampak berkabut.
Di sebuah gunung tak jauh dari situ, ada seorang pemuda berbaju putih memegang payung kertas. Di samping, ya ada seorang wanita. Dia sangat cantik, dan dia juga memandang ke depan bersama pemuda itu. Ada cerita tentang kamu dan pecahan jiwa di dalam diriku yang bernama Wan Er, kata wanita itu lembut sambil mengalihkan pandangannya dari hujan dan menatap pria berbaju putih di sampingnya. Pria inilah yang telah masuk ke istana Dao kuno, membunuh Kaisar Dao kuno, dan keluar dari sana dengan kekuatan satu orang, namun tidak ada yang berani menghentikannya. Dialah yang membawanya ke sini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Lin, tetapi dalam perjalanan ke sini, kelembutan dan perhatian pria itu membuatnya merasakan kehangatan dari lubuk hatinya. Dalam perjalanan, pria itu menceritakan sebuah kisah padanya. Ceritanya panjang, sebuah pertemuan kebetulan, cinta yang dimulai dengan, "Aku akan membawamu untuk membunuh." Dan diakhiri dengan, "Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan menerimamu kembali." Diikuti oleh ribuan tahun kesedihan dan kenangan. Wang Lin menatap wanita di hadapannya, memperlihatkan tatapan lembut dan mengangguk. Wanita itu terdiam. Dia bisa merasakan tatapan lembut Wang Lin bukan ke arahnya, tapi pecahan jiwa di dalam dirinya. Dia melihat hujan di kejauhan dan berbicara dengan lembut. "Kemana kita akan pergi?" "Ke tempat pertama kali kita bertemu." Wang Lin memegangi Song Zi saat mereka menghadapi hujan dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak bergerak dengan kecepatan penuh untuk perjalanan ini, karena dia harus menjaga tubuh lemah Song Zi dan pecahan jiwa yang tidak stabil di dalam dirinya. Akibatnya, sudah setahun sejak dia membunuh Kaisar Dao kuno. Selama tahun ini, Wang Lin belum diburu oleh Gunung Gudao, dan Dao kuno tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Wang Lin dengan tenang membawa wanita itu ke tepi wilayah Dao kuno. Melewati tempat ini adalah Si kuno. "Tempat pertama kali kita bertemu, apakah itu kota Blackstone?" Rambut hitam wanita itu tertiup angin dan beberapa helai rambut terbang ke wajah Wang Lin, terjerat dengan rambut putihnya. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan menghilang bersamanya ke dalam hujan. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin dan Song Zi meninggalkan Dao kuno dan tiba di Si kuno. Setelah sampai di sini, mood Song Zi tidak lagi down. Melihat Si kuno, dia menemukan rasa keakraban. Tapi dia semakin jarang berbicara. Menghadapi Wang Lin, dia menjadi semakin diam dan merasa rumit. Selama perjalanan ini, dia terkadang bisa merasakan Wang Lin mengirimkan energi hangat ke tubuhnya. Dia tidak tahu apa fungsinya, tapi dia bisa merasakan pecahan jiwa yang menyatu dengannya menunjukkan tanda-tanda perpisahan. Dia memisahkan jiwa wanita bernama Wan Er, mungkin saat jiwa benar-benar terpisah. Itulah saat kematianku, tapi bisa melihat kampung halamanku, melihat Bibi Chang dan kakak Dong, juga sangat bagus. Song Zi merasa pahit di hatinya dan merenung dalam diam. Dia takut tapi tidak berdaya. Wang Lin melihat semua ini, tapi dia tidak menjelaskan apapun. Mereka semakin dekat ke kota Blackstone. Beberapa bulan lagi berlalu. Saat matahari terbenam di gunung yang sepi, Song Zi melihat ke kejauhan dan bertanya kepada pria di sampingnya, "Kita akan tiba di kota Blackstone besok." Baru saja, Wang Lin memberitahunya bahwa mereka akan mencapai kampung halamannya di kota Blackstone besok. Wang Lin mengangguk. Song Zi diam-diam merenung sejenak dan kemudian tersenyum sambil menatap Wang Lin. Dia memandang orang yang telah menemaninya selama lebih dari setahun. Dia melihat wajah muda yang memancarkan aura kuno. "Wan Er sangat beruntung, aku harap kamu dan dia akan bahagia selamanya." Keesokan harinya, kota Blackstone dapat terlihat dari kejauhan. Kota yang terbuat dari batu hitam muncul di matanya dan membuat Song Zi merasa seperti di rumah sendiri.
Kurang dari 500 meter dari kota, Wang Lin berhenti. Song Zi memandang Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Bisakah kamu membiarkan aku menyentuh wajahmu?" Wang Lin menatap wanita itu, dan setelah sekian lama, dia mengangguk dengan lembut. Song Zi tersenyum dan wajahnya tiba-tiba memerah. Dia membelai wajah Wang Lin yang tampak biasa, dan setelah beberapa saat, dia meletakkan kepalanya di dada Wang Lin. Dia bisa mendengar detak jantungnya. Suara detak jantungnya membuatnya memejamkan mata. Wang Lin menunduk dan membelai rambutnya. Aroma datang darinya dan mengalir ke hidung Wang Lin. Keduanya tetap seperti ini selama beberapa waktu. Saat matahari terbenam menjadi agak merah dan redup, Song Zi mengangkat kepalanya dari dada Wang Lin. "Jika aku mati, kumohon, kamu tidak akan mati." Wang Lin dengan tenang menatap wanita itu. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke titik di antara alisnya. Penglihatan Song Zi menjadi kabur dan dia terjatuh seolah sedang tertidur. Setengah jam kemudian, matanya dipenuhi kebingungan ketika dia bangun. Dia diam-diam melihat sekeliling dengan cemberut, dan setelah sekian lama, dia sepertinya mengingat sesuatu. Saat ini, sebagian besar matahari sudah terbenam dan hampir menghilang. Song Zi berdiri dan melihat ke lehernya untuk menemukan liontin giok yang memancarkan kehangatan. Dia bisa merasakan pecahan jiwa Wan Er telah menghilang. Dia bukan lagi Song Zi dan dia tidak menderita luka apapun. Namun, dia merasakan riak di hatinya, dan matanya emosional. Setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan menuju kota Blackstone, yang letaknya tidak jauh. Ini adalah rumahnya. Bab 2042 Jiwa Lengkap. Kota Blackstone sama seperti sebelum dia pergi. Dia tidak menemui satupun penjaga dalam perjalanan masuknya, seolah-olah penguasa kota telah menerima perintah. Namun ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat dua orang berdiri di sana. Salah satunya adalah seorang wanita tua berambut putih dan yang lainnya adalah seorang gadis muda. "Bibi Chang, kakak dong, aku kembali." Song Zi menggigit bibir bawahnya dan tersenyum. Di luar kota Blackstone, Wang Lin berdiri di tempat Song Zi berdiri dan memandang kota. Setelah beberapa saat, dia menarik akal sehatnya. Wanita itu sangat menyedihkan. Perpaduan dengan jiwa Wan Er telah sangat merugikannya. Ingatannya berantakan dan dia tidak tahu siapa dia. Wang Lin bisa saja mengabaikan kelemahannya dan mengabaikan hidupnya untuk memisahkan jiwa Limuan. Namun, akibatnya adalah kekuatan hidupnya padam. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun. Orang mengira dia sangat kejam dan berdarah dingin, tapi dia tetap manusia. Dia tidak ingin melakukan ini, jadi dia menghabiskan hampir 2 tahun perlahan-lahan menuju ke sini. Sepanjang jalan, dia perlahan-lahan mengirimkan kultivasinya ke dalam tubuhnya sehingga jiwa Limuan dapat dipisahkan tanpa menyakitinya. Dia tidak bersalah, tapi dialah yang mengizinkanku menemukan jiwa Wan Er, jadi dia tidak boleh terluka karena ini. Batu giok yang kutinggalkan bersamanya berisi perasaan ilahiku dan seharusnya menjaganya tetap aman. "Jidu, kamu harus mengambilnya dengan benar," kata Wang Lin perlahan. Ripple bergema di belakang Wang Lin dan Pangeran Jidu keluar. Dengan hormat berkata, "Sesuai perintah Godfather. Saya telah memberitahu penguasa kota untuk menjaga Song Zi agar tidak membiarkannya menderita kerugian apapun. Yakinlah, saya bahkan telah mengirim penjaga untuk tinggal di sini untuk melindunginya." Pangeran Jidu tahu betapa pentingnya Song Zi bagi ayah baptisnya, jadi dia tidak berani ceroboh dalam hal ini. Pangeran Jidu tetap tinggal di sini karena menurut analisisnya, Wang Lin kemungkinan besar akan datang ke sini. Dia telah menunggu di sini sejak dia kembali dari Dao Kuno, dan Wang Lin akhirnya tiba.
Wang Lin tidak menunjukkan emosi apapun tentang kenyataan bahwa Jidu telah menunggu di sini. Sebaliknya, jika Jidu tidak melakukan ini, itu berarti dia tidak berguna bagi Wang Lin, dan akan sangat sulit bagi Jidu untuk mendapatkan posisi kaisar kuno. Ayo pergi. Wang Lin melirik kota Blackstone sekali lagi dan kemudian berjalan ke kejauhan. Jidu menekan kegembiraan di hatinya dan mengikuti Wang Lin. Wang Lin berjalan ke depan dan dengan tenang berkata, "Siapkan tempat untukku, aku akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Anak itu memiliki ruang rahasia di istanaku. Jika Godfather tidak menyukainya, aku bisa meminta orang untuk segera membuat yang lain," jawab Pangeran Jidu cepat. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dunia di sekitar mereka berubah dan keduanya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di dalam istana Pangeran Jidu. Ruang rahasia ini baik-baik saja. Tanpa izin saya, tidak seorang pun boleh menimbulkan gangguan apapun. Pandangan Wang Lin tertuju pada istana dan dia memilih ruang rahasia untuk dimasuki. Melihat Wang Lin hendak masuk ke ruang rahasia, Pangeran Jidu ragu-ragu. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi sepertinya takut untuk berbicara. Wang Lin sudah setengah jalan memasuki ruangan ketika dia berhenti dan menatap Pangeran Jidu. Jika Anda ingin menjadi kaisar si kuno, maka Grand Empyrean Song Tian adalah kuncinya. Jika dia mengakui Anda sebagai satu-satunya kandidat, maka semuanya akan menjadi sederhana. Pangeran Jidu tampak tak berdaya dan berbicara sambil tersenyum pahit. Anak-anak tidak tahu apa yang telah saya lakukan untuk memprovokasi Tuan Song. Biasanya kalau aku pergi menemuinya, dia tidak bertemu denganku, dan bahkan saat aku bertemu dengannya di istana, dia sangat dingin. Adikku, Cimen, sangat dekat dengan Tuan Song. Dia tinggal di Origin Mountain dan dikabarkan telah diterima sebagai murid Lord Song. Ayah juga sepertinya sangat peduli pada Cimen. Seluruh si kuno condong ke arahnya sebagai kaisar berikutnya, kata Jidu dengan getir. Ekspresi Wang Lin tenang, dan setelah mendengar ini, dia merenung sejenak. Grand Empyrean dari setiap klan dapat menunjuk setiap generasi kaisar, tetapi tanpa kecuali, saya pikir Anda sudah siap. Wang Lin menatap tajam ke arah Pangeran Jidu. Pangeran Jidu segera merasa seolah-olah dia telah dilihat sepenuhnya oleh Wang Lin, bahkan tidak mampu menyembunyikan pikirannya. Pangeran Jidu berlutut dan dengan hormat berkata, "Anak masih bersiap. Saya tidak mau gagal dan dipaksa keluar sebagai raja. Begitu saya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaisar, tidak akan ada kesempatan kedua. Entah itu kecerdasan atau kelicikan, aku lebih baik dari Cimen itu. Saya tidak mau menyerah. Saya berharap ayah baptis akan membantu saya. Begitu saya menjadi kaisar, saya akan memenuhi perjanjian saya sebelumnya dan tidak akan berani menariknya kembali." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia berkata, "Selain adik laki-lakimu, pasti ada lawan lain. Dan juga kakak laki-laki, saat dia lahir, ada perubahan di dunia. Itu bahkan menarik perhatian Grand Empyrean Gudao dan hadiah pun dikirimkan. Dia juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan posisi kaisar." Jidu tersenyum pahit. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Saya tidak peduli dengan persiapan Anda, tapi saya bisa menemui Song Tian untuk melihat apakah dia dapat menunjuk Anda sebagai kaisar berikutnya." Ketika Pangeran Jidu mendengar ini, dia sangat gembira, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah, dia hanya mengangguk dengan hormat. Melihat Jidu di hadapannya, Wang Lin bisa melihat orang yang tangguh itu. Seseorang yang bisa menutupi emosinya dan mengetahui batasannya. "Kami akan membicarakan masalah ini setelah saya keluar dari budidaya tertutup. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu saya." Wang Lin menarik pandangannya dan kembali ke kamar.
Setelah pintu ditutup, tempat itu menjadi sunyi. Pangeran Jidu berlutut di sana lebih lama sebelum dia bangkit dengan hormat dan memperlihatkan kegembiraan tanpa malu-malu di matanya. Dengan kekuatan Godfather, Lord Song mungkin benar-benar berubah pikiran, tapi aku harus memulai rencanaku juga. Kali ini, aku harus bertarung. Begitu aku sukses, dalam 200 tahun aku, Jidu, akan menjadi kaisar si kuno. Pangeran Jidu bersemangat dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia menahan kegembiraannya. Dia segera mengirimkan perintah untuk menjadikan ini kawasan terlarang, dan siapapun yang berani masuk tanpa izin akan segera dibunuh. Dia bahkan telah membawa beberapa penjaga untuk melindungi tempat ini siang dan malam. Wang Lin masuk ke ruang rahasia dan melihat sekeliling. Dia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar batasan tersebar di seluruh ruangan, menyegel seluruh ruangan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, pembatasan yang dia tempatkan membuatnya bahkan para Grand Empyrean pun tidak bisa masuk tanpa dia sadari. Dia duduk di tanah dan matanya berbinar. Selain mengirim Song Zi pulang, ada makna yang lebih dalam dari kedatangannya ke si kuno dan membantu Pangeran Jidu menjadi kaisar si kuno. Satu tetes darah jiwa tidak bisa membuat tubuh Wan Er memasuki alam dewa abadi, kembali ke sekte yang ungu. Dia telah melihat banyak catatan tentang alam dewa abadi dari Gemini. Ada beberapa deskripsi tentang alam dewa abadi. Adapun kapan itu muncul, tidak ada yang tahu. Tapi dari apa yang bisa dia kumpulkan, tekanan kuat bisa menyembunyikan seseorang dari operasi dunia di sana. Jiwa orang yang meninggal di sana tidak akan memasuki reinkarnasi, seolah-olah reinkarnasi pun terhenti di sana. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan guru kekaisaran Dao kuno. Itulah sebabnya Wang Lin mengizinkan guru kekaisaran Dao kuno untuk mengaktifkan formasi dan membuka alam dewa abadi. Tubuh Wan Er tidak dapat bertahan di alam dewa abadi, dan menurut guru kekaisaran Dao kuno, meskipun darah jiwa dapat menggantikannya, satu tetes jelas masih jauh dari cukup. Guru kekaisaran Dao kuno dengan susah payah membukanya. Alam dewa abadi. Dia menggunakan kebenaran sebagai iming-iming dan reinkarnasi Wan Er sebagai umpan untuk membuatku pergi ke sana. Tidak peduli apapun, tujuannya adalah untuk membuatku percaya padanya, jadi dia setidaknya harus mengatakan yang sebenarnya tentang Wan Er. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi. Wang Lin merenung dalam hati. Alasan terbesar dia ingin membantu Jidu adalah karena dia membutuhkan lebih banyak darah jiwa. Untuk mendapatkan lebih banyak, dia harus pergi ke kuil leluhur untuk menjalani ujian terakhir. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan persetujuan dari leluhur kuno lagi dan mungkin mendapatkan lebih banyak darah jiwa. Saya tidak bisa lagi kembali ke Dao kuno, dan hak untuk membuka kuil leluhur tidak ada di tangan para Empyrean Agung. Hak ini milik kaisar saat ini. Bahkan jika Lou Chen diakui sebagai kaisar Dao kuno, aku masih tidak ingin kembali ke Dao kuno. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Adapun Ji kuno, saya belum banyak berhubungan dengan mereka. Si kuno jauh lebih cocok untukku, terutama karena meskipun Jidu ambisius, dia tidak berani menentang niatku. 500 tahun terakhir. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Peti mati sebening kristal muncul di hadapannya. Li Muwan sepertinya sedang tidur di dalam peti mati. Wang Lin memandang Li Muwan dan ekspresinya menjadi lembut. Tangan kirinya mengenai keningnya dan seberkas cahaya perak bersinar. Ada bayangan buram di dalam cahaya perak. Bayangan ini adalah pecahan jiwa Li Muwan. Wan Er, mulai sekarang, jiwamu akan lengkap. Aku akan membangunkanmu, tidak hanya selama beberapa dekade, tapi seumur hidup,
Wang Lin mengangkat jarinya dan sinar cahaya melesat ke arah Limo Wan. Bulu matanya tiba-tiba bergetar seolah dia akan bangun, tapi segera menjadi tenang. Namun, dua aliran air mata jernih mengalir dari sudut matanya. Bab 2043. Waktu melihat Limo Wan di dalam peti mati, dia melihat bulu matanya yang bergetar dan air matanya yang jernih. Wang Lin dengan lembut menyeka air matanya. Tetesan air mata masih menggantung di jarinya. Dia menaruh air mata di samping mulutnya dan menjilatnya. Rasanya sangat pahit, tapi setelahnya, ada sedikit rasa manis yang kering. Perasaan yang tak terkatakan. Wang Lin menatap Limo Wan lama sekali. Dia tidak peduli dengan berlalunya waktu, tetapi terus menatap wajah Limo Wan. Ini berlangsung selama 1 hari, sampai hati Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, matanya dipenuhi dengan tekad dan ketegasan. Wang Lin membungkuk dan wajahnya menyentuh bibir pucat Limo Wan. Dia menggumamkan kata-kata di telinga Limo Wan yang hanya bisa didengarnya saja. Sesaat kemudian, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan peti mati Limo Wan menghilang tanpa jejak. Di dalam ruang rahasia, hanya Wang Lin yang tersisa. Tak jauh dari situ, ada lampu minyak. Lampu minyak ini sangat misterius. Bahkan tanpa kekuatan luar, ia akan terbakar selama ribuan tahun. Sekarang ia berkedip-kedip di ruangan gelap. Hal ini membuat bayangan Wang Lin juga berkedip. Tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan seberkas cahaya keemasan muncul. Jiwa Kaisar Langit muncul di tangannya. Mata jiwa tertutup, dan meskipun ditutupi oleh cahaya keemasan, ia memancarkan warna abu-abu pembusukan yang kuat. Melihat jiwa itu, Wang Lin sedikit ragu, tapi dia mengatupkan giginya dan memuntahkan seteguk api hijau. Api hijau ini adalah api jiwanya, dan mulai membakar jiwa Kaisar Langit. Apakah jiwa ini berguna bagiku atau tidak akan bergantung pada apakah aku bisa menghilangkan kutukan leluhur. Proses ini akan sangat lambat. Wang Lin memandang jiwa Kaisar Langit yang dikelilingi oleh api jiwanya. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menutup matanya. Napasnya lemah dan dia tidak bergerak. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, tidak ada seorang pun yang mengganggu Wang Lin. Dia belum bergerak sama sekali di dalam ruang rahasia. Di dalam tubuhnya, kekuatan kuno dan budidaya surgawi bergerak dengan lancar. Namun, perpaduan kekuatan kuno dan surgawi yang dia peroleh di Gunung Gudao belum menyelesaikan satu siklus sama sekali, hanya berpindah dalam jarak dekat. Jiwa Kaisar Langit yang dimurnikan oleh api jiwa dan tidak banyak berubah. Namun, pembusukan di dalamnya telah melambat. Wang Lin tidak memikirkan apapun yang terjadi di luar. Kamar rahasianya dijaga oleh banyak orang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Selama 3 tahun ini, Pangeran Jidu tidak pergi dan mengatur segala sesuatunya di tempat itu. Terkadang orang datang dari luar dan melakukan pembicaraan rahasia dengannya. Kemudian mereka akan dipenuhi dengan kegembiraan dan segera pergi. Selama 3 tahun Pangeran Jidu bagaikan angin dan hujan. Tidak peduli betapa pentingnya hal itu, dia secara pribadi akan berdiri di luar ruang rahasia Wang Lin dengan rasa hormat di wajahnya selama setengah jam sebelum pergi dengan hormat. Pada hari ini, setelah 3 tahun, Wang Lin membuka matanya untuk pertama kalinya. Saat matanya terbuka, 2 sinar cahaya jernih bersinar. Bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuhnya dan tubuh 5 elemen aslinya berjalan keluar dan duduk di seberangnya. 5 elemen dalam tubuh sejati 5 elemen semuanya telah membentuk tubuh esensi sejati mereka dan menyatu menjadi satu. Tubuh sejati 5 elemen yang lengkap adalah yang paling berkembang dari esensinya. Ini hampir mencapai batasnya,
kecuali dia mengambil satu langkah lagi agar tubuh 5 elemen aslinya berubah menjadi jiwa sejati. Setelah tubuh sejati 5 elemen duduk, dia menutup matanya dan duduk. Dia berkultivasi bersama dengan tubuh asli Wang Lin dan 3 tahun berlalu. Ini adalah tahun ke-6 sejak Wang Lin memasuki budidaya pintu tertutup. Bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya dan niat membunuh menyebar. Tubuh asli esensi guntur pembantaian Wang Lin keluar. Rambut hitamnya berkibar saat dia dengan dingin berjalan menuju sudut lain dan duduk. Saat ini, pemandangan di dalam ruang rahasia sangat aneh. 3 sosok yang semuanya tampak seperti Wang Lin duduk membentuk segitiga dan semuanya berkultivasi. Adapun jiwa Kaisar Langit, setelah 6 tahun terbakar, pembusukan di dalamnya telah melambat. Mungkin suatu hari, ketika pembusukan telah dihilangkan sepenuhnya, Wang Lin akan dapat memperbaikinya secara perlahan. Waktu tidak meninggalkan jejak dan 3 tahun berlalu. Pada tahun ke-9 budidaya pintu tertutup Wang Lin, bayangan lain tumpang tindih dengan tubuhnya. Masa ini tidak mampu mengembun menjadi sebuah angka. Setelah muncul, kumpulan cahaya kabur ini melayang keluar dari tubuh Wang Lin dan berhenti 10 kaki di belakangnya. Wang Lin membuka matanya dan melihat 3 tubuh esensi aslinya. Selama 9 tahun ini, Wang Lin telah mendorong kekuatan kunonya ke puncaknya, dan pada saat yang sama, 3 tubuh esensi sejatinya telah mencapai puncaknya masing-masing. Saat ini, dia percaya diri dalam melawan puncak Grand Empyrean Dao Yi dan tidak kalah. Dia bahkan merasa dia harus mampu menekan Dao Yi. Di antara para Grand Empyrean, Dao Yi dari klan surgawi adalah yang terlemah. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku bukan tandingan Jiudi, aku seharusnya setara dengan Wu Feng, bahkan di klan kuno, aku seharusnya bisa bertarung melawan Song Tian, yang memiliki kekuatan serupa dengan guru Xuan Luo, tapi pemenangnya tidak pasti. Ini masih sebelum aku menggunakan avatar terkuatku. Wang Lin tetap tenang saat dia merenung. Sesaat kemudian, dia melihat jiwa Kaisar Langit yang dimurnikan oleh api jiwanya. Dengan api jiwaku yang membakarnya, memang ada efeknya, tapi lambat. Saya ingin tahu kapan itu akan selesai. Wang Lin menatap jiwa Kaisar Langit untuk waktu yang lama sebelum menarik pandangannya. Untuk sementara saya tidak perlu khawatir tentang tubuh asli 5 elemen. Kembali ke kota Kekaisaran Dao kuno, itu mencapai penyelesaian dan memungkinkan saya mencapai puncak Void Tribulan. Artinya spekulasi saya benar. Jika saya ingin meningkatkan level kultivasi saya, langkah selanjutnya adalah tubuh sejati esensi pembantaian guntur. Wang Lin melihat tubuh sejati esensi pembantaian guntur dan matanya menampakkan cahaya aneh. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk melengkapi tubuh asli ini, Guru, dia telah membawaku ke banyak tempat di seluruh klan kuno dan mendapatkan item yang cukup. Wang Lin menghela nafas dan menarik pandangannya. Tatapannya tampak mengarah ke arah Dao kuno. Tatapannya seolah mampu menembus ruangan, ke gunung belakang kuil Dao kuno, hingga lelaki tua yang tak lagi muda. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik pandangannya. Dia telah membuat keputusan untuk tidak meninggalkan budidaya pintu tertutup sampai tingkat budidayanya meningkat. Dia harus meningkatkan level kultivasinya untuk tidak hanya mengatasi Grand Empyrean Song Tian, tetapi juga tidak perlu takut pada Grand Empyrean Gudao. Hanya dengan begitu dia akan percaya diri membuat Grand Empyrean Song Tian memilih Jidu dan membawanya ke kuil leluhur. Yang paling penting, dia membutuhkan kekuatan untuk memasuki alam dewa abadi untuk menyingkirkan semua kabut yang menghalangi jalannya dan menemukan tujuan rahasia guru Kekaisaran Dao kuno. Sikap Grand Empyrean Gudao sangat aneh, dia tidak datang menemuiku karena masalah di Dao kuno, tapi aku masih harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan semua masalahku.
Saya tidak bisa membiarkan hidup saya ditentukan oleh keinginan orang lain. Wang Lin melihat tubuh aslinya yang merupakan esensi pembantaian guntur dan matanya bersinar. Jalur kultivasinya sangat berbeda dari jalur kultivasi orang lain. Itu adalah jalan yang dia pikirkan sendiri, dan hanya dia yang bisa mengarahkan dirinya sendiri kemana harus pergi selanjutnya. Hanya dengan mencoba dia dapat melihat bagaimana hasilnya. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur ini terbuat dari esensi khusus. Esensi guntur telah membentuk tubuh sejati, tetapi sisanya baru selesai. Pembantaian, akhir mutlak, awal mutlak, pembatasan, Wang Lin bergumam sambil menunjuk pada tubuh esensi pembantaian guntur yang sebenarnya. Tubuh aslinya bergetar dan perlahan terbelah di hadapan Wang Lin. Tubuh aslinya dikelilingi oleh guntur dan 4 awan kabut terpisah muncul. Ketika salah satu dari mereka muncul, seluruh ruangan menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi area tersebut. Inilah inti pembantaian. Ada awan kabut lain yang memunculkan simbol-simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut bergerak, semakin banyak simbol yang muncul. Inilah inti pembatasannya. Adapun 2 awan kabut yang tersisa, yang satu memancarkan cahaya dan yang lainnya gelap gulita. Masing-masing merupakan permulaan mutlak dan akhir mutlak. Hanya ketika keempat esensi membentuk tubuh esensi sejati mereka dan menyatu menjadi tubuh esensi pembantaian guntur yang lengkap, tingkat kultivasi saya dapat menembus puncak Void Tribulan. Ini mungkin Empyrean Exalt atau Ascendan Empyrean, tapi mungkin saja itu bukan keduanya dan merupakan alam yang tidak diketahui, mungkin Grand Empyrean. Mata Wang Lin dipenuhi dengan harapan. Dari pemahamannya, Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans hanyalah orang-orang di puncak Void Tribulan. Namun langkah untuk mencapai Grand Empyrean terlalu sulit sehingga mereka dipisahkan menjadi lebih banyak peringkat. Faktanya, baik Empyrean Exalt dan Ascendan Empyreans, pada dasarnya, semuanya merupakan kultivator puncak Void Tribulan. Mata Wang Lin berbinar. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke atap ruang rahasia. Pemandangan aneh terjadi saat langit-langit berubah menjadi langit. Ada langit biru, awan putih, dan langit cerah sejauh ribuan kilometer, tapi tidak ada matahari. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil esensi awal yang mutlak dan melemparkannya ke langit-langit yang seperti langit. Itu bersinar terang seperti matahari. Wang Lin menatap langit-langit yang telah berubah menjadi langit, dan di bawah tatapannya, langit tampak berubah. Segera, 1 hari penuh berlalu dan permulaan mutlak, yang telah berubah menjadi matahari, berangsur-angsur terbenam. Bab 2044, Tanda Surgawi. Setelah matahari menghilang dan langit menjadi gelap, Wang Lin meraih esensi akhir yang mutlak. Esensinya terbang ke langit yang gelap dan menghilang. Menatap langit yang muncul di langit-langit, mata Wang Lin berbinar. Tangannya membentuk segel dan dia bergumam pelan. Waktu mengalir, mantra ciptaannya sendiri yang mengendalikan aliran waktu dan dapat membalikkan ribuan tahun dalam sekejap. Mantra ini berguna di luar pertempuran. Saat ini, Wang Lin menggunakannya untuk memperkuat esensinya. Pengoperasian langit dan bumi sangat sulit dikendalikan oleh para petani. Wang Lin mencoba menciptakan langitnya sendiri dan memberikannya siang dan malam, dan itu sangat sulit. Saat ini, jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Mantra yang digunakan klan Dao Wang untuk membuat gua dan kekuatan Grand Empyrean untuk menciptakan sesuatu dari kehampaan, menambahkan mantra waktu mengalir, aku dapat menciptakan kembali pergerakan dunia. Dan aku hanya menyempurnakan satu dinding dari ruangan ini, jadi masih ada sesuatu yang bisa saya kendalikan. Wang Lin melihat ke langit-langit dan melihat bahwa siang dan malam telah berubah lebih dari selusin kali dalam waktu singkat.
Saya harap saya dapat menggunakan metode ini untuk memperdalam pemahaman saya tentang esensi awal yang absolut dan esensi akhir yang absolut. Wang Lin memukul dahinya dan sebagian dari jiwa asalnya terbang ke langit-langit untuk memahami pergantian siang dan malam. Gumpalan jiwa asal ini menyatu ke langit-langit dan kemudian Wang Lin tidak lagi mempedulikannya. Pemahaman tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ketika dia menarik gumpalan jiwa asal itu di masa depan, dia akan memperoleh semua pemahaman yang diperoleh selama bertahun-tahun. Esensi pembatasan, Wang Lin melihat kabut aneh di mana simbol yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ini adalah esensi pembatasan, dan itu telah menemaninya dari tanah dewa kuno. Setelah merenung sejenak, Wang Lin teringat bahwa gurunya, Xuan Luo, telah membawanya ke beberapa tempat. Dia telah memperoleh sejumlah besar batasan, dan itu akan sangat berguna untuk memperkuat esensi pembatasannya. Dia menghela nafas dan menunjuk ke tubuh asli 5 elemen ini. Tubuh sejati 5 elemen memandang Wang Lin dan matanya berbinar. Kemudian tubuh sejati 5 elemen terbelah menjadi 5 sinar cahaya dan terbang menuju esensi pembatas. Itu akan menggantikan Wang Lin dalam mengintegrasikan sejumlah besar pembatasan ke dalam esensi pembatasan. Pada akhirnya, Wang Lin melihat esensi pembantaian guntur. Esensi pembantaian adalah esensi paling penting dan paling sulit dipahami yang dimilikinya. Pembantaian, saat pertama kali muncul, dia menyebut dirinya pembantaian. Guru Kekaisaran Dao kuno juga mengetahui avatar ini, ekspresi Wang Lin rumit. Dia punya spekulasi sendiri, hanya saja spekulasi itu terkubur jauh di dalam hatinya. Pembantaian adalah tubuh yang abadi. Ini mewakili kehancuran dan karenanya tidak dapat dihapus. Esensi penyembelihan ini baru selesai, jadi belum bisa membentuk tubuh esensi yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Wang Lin ragu-ragu. Saya telah menekan esensi pembantaian ini. Itu lahir ketika saya menggabungkannya dengan guntur, lalu saya menggunakan pembatasan untuk menyeimbangkannya. Lalu ia menyatu dengan ujung absolut, menjadikannya lebih kuat, jadi aku menggunakan permulaan absolut untuk menyeimbangkannya sekali lagi. Sebagai hasilnya, jika mereka semua mencapai tubuh esensi sejati, semuanya harus mencapai keseimbangan. Selain itu, saya punya metode lain. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengungkapkan tatapan tegas. Saat ini, dia tidak bisa ragu. Jika dia ingin meningkatkan level kultivasinya, dia harus melakukan ini. Menatap esensi pembantaian dan tubuh esensi guntur yang sebenarnya, Wang Lin mengambil keputusan. Tubuh sejati esensi guntur membuka matanya dan menghirup esensi pembantaian. Guntur di sekujur tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Guntur pembantaian turun sekali lagi. Melihat esensi tubuh asli yang aneh ini, mata Wang Lin bersinar terang. Tangannya membentuk segel dan dia menunjuk pada tubuh esensi sejati ini. Tubuh sejati esensi pembantaian guntur terbang menuju Wang Lin dan tumpang tindih dengannya. Wang Lin menggunakan pembantaian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya untuk memelihara esensi pembantaian ini. Selama proses ini, masih ada bayangan yang tumpang tindih pada Wang Lin, seolah sangat sulit untuk digabungkan. Tapi Wang Lin tidak terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasi hal ini. Tangannya terus membentuk segel lalu dia menunjuk ke tubuhnya sendiri. Setiap kali dia menunjuk, bayangan yang tumpang tindih akan sedikit menghilang. Saat dia melanjutkan, keringat muncul di dahinya dan ekspresinya sangat berat. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ketika dia menunjuk untuk terakhir kalinya, esensi pembantaian gunturnya telah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya tanpa ada bayangan yang tumpang tindih.
Lalu dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia melambaikan tangan kanannya dan darah berubah menjadi tanda yang semuanya mendarat di tubuh Wang Lin. Perbaikan darah. Wang Lin meraung sebelum dia menutup matanya dan tidak bergerak. Selagi dia memperkuat esensi pembantaian untuk mencegah kecelakaan di masa depan, dia akan menyempurnakan pembantaian lagi. Ini bukan pertama kalinya dia menyempurnakan guntur pembantaian ini. Pertama kalinya adalah ketika dia secara tidak sengaja menciptakannya. Waktu berlalu, waktu tidak meninggalkan jejak, dan tanpa merasakan apapun, tahun-tahun berlalu satu demi satu. Ketika alam dewa abadi muncul, arus bawah di benua astral abadi menjadi lebih sunyi. Namun, ini hanya menciptakan tekanan yang menyelimuti seluruh benua astral abadi. Sekte dari berbagai klan surgawi semuanya terdiam dan ada momen damai yang langka. Mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka ketika alam dewa abadi dibuka. Sekte manapun yang memiliki kekuatan merasa bahwa setelah periode penindasan ini, perang panjang yang akan berlangsung selama ratusan tahun antara klan surgawi dan klan kuno akan dimulai. Selama pertempuran ini, bahkan Grand Empyrean pun bisa jatuh. Adapun Ascendan Empirins dan Empyrean Exalt dari berbagai sekte, beberapa akan menghilang dan beberapa akan menjadi terkenal. Di klan kuno, hal yang sama juga terjadi. Ketiga keluarga kerajaan mengikuti perintah Grand Empyrean Gudao dan bersiap untuk perang. Mereka semua bisa merasakan tekanannya, dan para Grand Empyrean masing-masing telah melakukan budidaya pintu tertutup. Di Dao kuno, Luo Chen telah menjadi kaisar baru. Namun, sebagai kaisar baru, dia tidak mengenal keseluruhan Dao kuno. Dia perlu waktu untuk beradaptasi sebelum dia benar-benar dapat memiliki segalanya. Selama proses ini, Kaisar Suci Ye Wei untuk sementara menggantikan kaisar saat ini dalam menangani Dao kuno. Adapun Xuan Luo, setelah menunjuk Luo Chen sebagai kaisar, dia melakukan budidaya pintu tertutup. Dia dekat dengan reinkarnasinya dan harus menghadapi pembukaan alam dewa abadi. Sekarang bukanlah waktu terbaik untuk bereinkarnasi. Dia harus menekannya dan menunggu semuanya tenang sebelum bereinkarnasi. Si kuno menghadapi masalah serupa. Kaisar lama semakin tua, dan menurut perjanjian kuno, kecuali Gudao Agung Empyrean mengizinkannya, dia harus menyerahkan posisinya kepada keturunannya. Sekarang masih ada waktu sekitar 100 tahun sebelum dia harus melepaskan jabatannya. Dia tetap diam karena dia tidak punya hak untuk memilih. Jadi semua pangeran mengarahkan pandangan mereka pada Grand Empyrean Songtian. Jidu telah pergi menemui Grand Empyrean Songtian berkali-kali tetapi selalu dihentikan di luar gunung asal. Waktunya semakin dekat, dan begitu Grand Empyrean Songtian mengambil keputusan, semuanya sudah terlambat. Saat ini, ada 3 orang yang duduk di dalam istana Pangeran Jidu. Salah satunya adalah Jidu. Dia mengerutkan kening dan terlihat sangat cemas. Ada seorang wanita muda di sampingnya. Dia sesekali menatap Jidu dengan tatapan cemas juga. Saudaraku, senior Wang Lin telah berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun, tanggal turun tahta ayah semakin dekat. Menurut adat istiadat, kaisar baru akan dipilih 100 tahun sebelum turun tahta. Dari segi waktu, harusnya diputuskan dalam beberapa tahun ini. Jika Anda tidak meminta bantuan senior Wang Lin, saya khawatir ini akan terlambat. Wanita muda itu menghela nafas. Dia adalah wanita muda yang berada di samping Jidu saat itu dan kemudian menikah dengan salah satu jenius si kuno. Dia dianggap sebagai anggota terkuat dari generasi baru dan merupakan sekutu dekat Jidu. Dia berkata di samping wanita muda itu dan dengan dingin melihat semua ini. Rumor mengatakan bahwa senior ini seharusnya menjadi matahari ke-10, tetapi setelah dia meninggalkan Dao kuno,
dia segera melakukan budidaya pintu tertutup. Dia sepertinya terluka, bisakah dia benar-benar membuat Tuan Song berubah pikiran? Orang yang berbicara adalah pemuda berbaju ungu, suami dari wanita tersebut. Saudara kerajaan, wanita itu menjadi semakin cemas. Pangeran Jidu berjuang untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas dan dengan menipu berkata, tidak perlu membicarakan hal ini. Ayah baptis berkata jangan ganggu dia. Ini, wanita muda itu menggigit bibir bawahnya. Setelah melihat tatapan tegas Jidu, dia menelan kata-katanya. Hanya pemuda berjubah ungu yang menyeringai. Rupanya, hanya saja dia tidak menganggap Wang Lin sama menakutkannya dengan rumor yang beredar. Bahkan jika Godfather tidak keluar, saya sudah mempersiapkannya selama 100 tahun dan saya masih bisa mencobanya. Jika Cimen dan kakak laki-lakiku yang tertua meninggal, apakah Tuan Song akan tetap memilih orang mati sebagai kaisar berikutnya? Ada kilatan rasa dingin di mata Jidu. Setelah dia berbicara, seluruh aula menjadi dingin dan hati wanita muda itu bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Kakak lelakinya ini telah berubah terlalu banyak dalam 100 tahun terakhir, dan ini membuatnya merasa terasing. Aula itu benar-benar sunyi, bahkan pemuda berbaju ungu pun terdiam setelah mendengar kata-kata Jidu. Dia mengangkat kepalanya untuk berbicara, tetapi pada saat ini, tekanan kuat turun. Saat tekanan muncul, dunia berubah warna dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Aura yang tak terlukiskan keluar dari kamar Wang Lin dan melesat ke langit. Langit yang awalnya cerah tampak runtuh karena sejumlah besar pecahan tersebar ke segala arah. Tanda surgawi. Itu berasal dari ruang budidaya pintu tertutup milik Godfather. Ayah baptis telah keluar dari budidaya pintu tertutup. Jidu bangkit dan bersemangat. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.